oksigenisasi. Belajar bareng aku yuk. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sharing, aku mau kasih info buat teman-teman sejawat sekalian yang mau ikut pelatihan BTCLS bersama Pro Emergency. Silakan hubungi kontak personnya langsung di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai melakukan pemasangan oksigenisasi, tetap yang pertama kita harus melakukan cuci tangan. Pertama, hidupkan air secukupnya. Yang kedua, kita ambil sabun sesuai yang kita butuhkan. Kemudian 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok di bagian depan hingga ke belakang. Kemudian sela-sela jari 1 kali. Kemudian buku-buku jari. Kemudian kuku-kuku jari kanan ke kiri. Kemudian jempol, pergelangan. Dan cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Setelah bersih, lap menggunakan tisu atau kain bersih. Untuk mematikan keran tidak boleh menggunakan tangan yang sudah dicuci, tapi menggunakan siku jari kita. Selesai. Selanjutnya kita mau sharing tata cara pemasangan oksigenisasi. Yang pertama kita harus mempersiapkan alat. Alat itu tentunya ada selang oksigen. Selang oksigen itu terdiri dari 4, ada nasal kanul, face masker, rebreathing masker, dan non rebreathing masker. Di sini aku cuma punya nasal kanul, nggak apa-apa ya kita sharing ini. Nah, untuk nasal kanul ini dengan aliran 1 sampai dengan 6 liter untuk konsentrasi 21 sampai dengan 40%. Yang kedua itu ada namanya face masker atau simple mask. Contohnya gini nih gambarnya. Itu untuk aliran 5 sampai dengan 8 liter per menit dengan konsentrasi 40 sampai dengan 60%. Yang ketiga itu ada namanya rebreathing masker. Rebreathing masker itu yang ada di bawahnya itu gelembung gitu, cuman nggak ada katupnya di bagian tengah nih. Contohnya itu kayak gini nih. Itu untuk aliran 8 sampai dengan 12 liter per menit dengan konsentrasi 60 sampai dengan 80%. Yang keempat itu ada NRM. NRM itu non rebreathing masker, sama kayak rebreathing masker, bedanya tuh di penyambung kantong maskernya itu dengan sungkupnya itu ada katupnya. Nah, kayak gini nih contohnya untuk aliran 12 sampai dengan 15 liter per menit dengan konsentrasi 60 sampai 90%. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pertama kita harus tetap menggunakan APD, paling minimal yaitu handscoon dengan prinsip bersih ya. Pakai handscoon. Gak apa-apa ya robek, tadi nggak sengaja. Yang penting kita sharingnya tetap bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya yaitu kita harus menjelaskan kepada pasien tujuan kita melakukan pemasangan oksigenisasi untuk apa. Baru selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dengan yang pertama kita buka selang oksigennya. Nah, sebelumnya aku mau kenalin apa sih yang ada di tabung oksigen ini. Ini namanya flowmeter untuk mengukur aliran. Nah, ini namanya humidifier. Ini biasanya diisi dengan air, ada batasnya. Ini namanya tabung oksigen. Ini regulator. Selanjutnya kita buka selang oksigennya. Biasanya udah ada di sini, tinggal dirobek. Nah,
Ini selang untuk nyambungin ke bagian tabung oksigennya yang di dekat humidifier. Nah, di sini cara masangnya begini. Selanjutnya ini masang kanalnya. Sebelumnya kita harus mengatur posisi pasien terlebih dahulu dengan posisi semi Fowler. Nah, sebelum kita mengatur posisi memasangkan pada pasien, yang pertama kita harus tetap melakukan pengecekan apakah keluar oksigen dari sini, karena kita nggak tahu di sini masih atau enggak, atau bisa jadi ini error. Kita coba ya. Ini bergelembung dan kita rasain ke kulit kita apakah ada keluar. Kalau kerasa, baru kita boleh pasang sama pasien. Selanjutnya kita ke pasien dan atur posisi pasien. Selanjutnya dengan posisi semi Fowler atau setengah duduk, kita pasang oksigen kepada pasien. Contohnya aku aja yang jadi alat peraganya, nggak apa-apa kan? Gini. Pasangnya gini. Terus diatur senyamannya pasien. Setelahnya kita baru atur aliran sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini aku pasang sekitar 3 liter aja ya. 3 liter. Kita evaluasi, tanya ke pasiennya kerasa atau enggak. Jika pasien sudah bisa menghirup oksigen dengan nyaman, kita evaluasi ulang pernapasan pasien. Selanjutnya kita kaji keadaan pasien dengan pernapasannya dan saturasi oksigennya seperti apa. Setelah itu selesai deh. Simpel kan? Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini tentang oksigenisasi. Jangan lupa kalau teman-teman ada masukan atau requestan yang lain bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Trune Pande. Saksikan video aku selanjutnya. See you!